Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anggi Pratiwi. Saya dari Prodi BKI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya mendapat tugas dari salah satu dosen untuk tugas UTS, yakni berinteraksi dengan orang lain yang belum kita kenal atau orang asing. Nah, hal tersebut tidak mudah tentunya. Tapi sebagai mahasiswa, kita tentunya harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh dosen tersebut. Nah, lalu bagaimana sih cara kita memulai berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, entah itu di tempat umum atau di jalan atau dimanapun itu? Apa saja sih cara kita, gimana cara diri kita itu supaya bisa berbicara dengan orang yang tidak dikenal dan benar-benar baru pertama kali kita temui. Nah, yang pertama ada itu cara kita itu harus pede, percaya diri tentunya. Entah itu misalnya seperti ini, mau kemana Bu? Atau kita ketemu dengan seseorang itu di tempat yang seperti atau mengurus SIM aja gitu ya. Mengurus SIM itu kan sudah berapa lama ngurusnya, terus atau kayak gimana, itu tuh kita itu harus berani ngomong, mengawali pembicaraan itu harus. Yang kedua, nah di saat kita berkomunikasi, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara kita mendengarkan lawan bicara kita berbicara atau menjawab pertanyaan dari kita. Kita itu harus benar-benar kayak, oh kita kan bertanya kan, orangnya jawab. Nah, kita itu harus juga merespon dan melihat bagaimana sih jawaban dari orang yang kita tanyai, respon dia baik atau kurang baik, kayak gitu. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan berikutnya, yang ketiga, kita juga harus konsentrasi nih ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Gak mungkin kan kita komunikasi, kita udah mengajak dia komunikasi, mengajak beliau komunikasi, tapi kita pikirannya tuh kemana-mana, kan itu juga gak baik. Jadi kita harus tetap berkonsentrasi saat kita berkomunikasi. Dan yang terakhir, jangan lupa ketika kita berbicara dengan orang lain, entah itu orang yang sudah lama dikenal atau baru dikenal, kita harus berbicara dengan tersenyum, dengan raut muka yang bahagia. Jangan sampai kita itu mengeluarkan emosi yang kurang baik kepada siapapun. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan orang lain. Langsung saja kalau begitu, dengan tugas yang dosen saya berikan, saya disuruh untuk berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal atau kita harus berkenalan dengan orang tersebut ya. Yang pertama, ini saya bertemu ketika saya mengurus SIM, surat izin mengemudi. Kenapa saya mengurus SIM? Karena sudah tidak 1-2 kali saya terkena tilang dengan polisi sehingga saya harus mengurus SIM. Nah, di sana kan banyak sekali orang kan. Jadi sebelum masuk di tempat tes yang pertama itu kan ada tes yang pakai komputer itu kan. Nah, di situ ada mbak-mbak. Nah, itu kayaknya umurannya juga sama sih kayak saya. Itu saya tanyakan, Mbak dari mana gitu. Terus mbaknya jawab, dari sini Mbak, di Sidoarjo sini. Oh deket sini ya. Ya gitu kan. Terus saya tanya, mau ngurus SIM atau mau ngurus apa Mbak? Ini mau ngurus SIM. Oh sudah, baru pertama ini Mbak. Saya kan tanya gitu kan. Terus dia jawab, iya baru pertama kali. Nah di situ saya cerita dong kalau saya itu sudah nggak pertama kali tapi kedua kalinya di situ, karena yang pertama saya nyoba itu saya kan sudah gagal. Setelah itu mbaknya itu cerita, loh mbaknya gagal di mana? Terus saya bilang saya gagalnya waktu di praktek, tapi yang U ya, yang di U yang terakhir, saya kan bilang gitu kan. Terus mbaknya gini, oh itu sulit mbak. Saya bilang ya
mungkin belum rezekinya, jadinya saya belum dapet, saya bilang gitu kan. Terus habis itu saya tanya balik, mbaknya berarti ini pertama kali, nah itu kesini tadi naik apa? Naik ojek mbak. Loh kok naik ojek, tapi bisa kan mbak nyetir sepeda motor? Nggak bisa katanya gitu. Saya kan ya kaget kan, tapi ya gak apa-apa paling gitu. Nah setelah kita kan masuknya kan bersama nih di ruang tes itu kan. Di ruang tes yang pertama di komputer itu sama-sama berhasil. Terus pas waktu mau praktek itu saya itu sudah kayak, aduh mbak ini ya apa, mbak ini kan nggak bisa naik motor gitu kan. Terus akhirnya mbaknya, mbak samain dulu aja, saya bilang gitu. Saya sudah nggak lihat, soalnya saya takut lagi kalau gagal lagi gitu kan. Di situ mbaknya naik, yang waktu di jalur pertama itu bisa. Nah jalur kedua yang zigzag kalau nggak salah, itu mbaknya gagal. Karena ya gimana kan, mbaknya kan nggak bisa gitu loh naik motor. Akhirnya pas mbaknya kembali itu nyamperin saya, mbak semangat ya. Terus saya bilang, oh ya mbak semangat terus ya mbak, saya juga kemarin gagal kok, saya bilang gitu. Itu yang pertama ya. Nah habis itu orang kedua ini ya, ini beda. Dia itu kayak masih sekolah, sama-sama di tempat pembuatan SIM tadi. Tiba-tiba ada ibu-ibu dari belakang itu gini, loh ya Allah anakku pintere sudah sampai sini, bilang gitu kan. Saya noleh, loh itu ibunya mbak, saya kan bilang gitu. Iya mbak gitu kan. Oh mbaknya dari mana? Terus bilang dari Krian gitu kan. Oh, saya sekolah di Buduran, makanya buatnya di sini. Oh gitu. Ya udah, terus habis itu mbaknya tes itu dia tuh berhasil. Terus dia tuh kan seneng kan, apalagi dia itu ada orang tuanya di situ. Terus saya bilang selamat ya mbak gitu, semoga saya juga berhasil gitu kan. Terus iya mbak semangat ya gitu kan. Terus akhirnya sudah itu ada mas-mas kan ya, sama-sama antri. Terus saya tanya, berarti ini ketiga kan ya, mas sudah berapa kali, saya bilang gitu. Ini sudah kedua kalinya mbak. Oh berarti, oh yang ini kedua kali, saya bilang gitu kan. Iya mbak ini yang kedua kali. Oh gimana mas rasanya? Saya tanya gitu, karena saya sendiri itu kayak ya apa ya, kok tes gini kok gak bisa gitu loh, padahal di jalan kan sudah lancar. Akhirnya masnya bilang, iya mbak saya juga malu, saya lo cowok masa gagal, bilang gitu. Berarti kan dia kan masih semangat gitu kan, biar gimana gimana caranya dia itu bisa lolos gitu. Terus masnya dipanggil, masnya duluan sudah kan. Nah ternyata masnya juga berhasil. Terus habis itu ya masih nyamperin saya bilang semangat mbak gitu kan. Sudah habis itu ada ibu-ibu itu tapi majunya nanti setelah saya. Akhirnya saya tanya kan, bu mau buat ini sudah yang keberapa bu? Sudah berulang kali mbak. Loh kenapa ibunya kok nggak nembak aja, kan juga sudah ibu-ibu, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya dari kemarin yang pertama kali saya kesini itu banyak sekali ibu-ibu yang gagal. Gagalnya itu ya karena namanya juga ibu-ibu ya, ya seenaknya gitu kan. Terus habis itu ibunya bilang gini, enggak lah mbak, gak apa-apa saya tes terus aja, nanti kecuali kalau bener-bener saya sudah capek ya saya nggak ngurus gitu aja, soalnya kan juga ibu gitu kan. Habis itu saya tanya, bu anaknya kemana lo bu? Di sini berangkat sendiri atau diantar anaknya? Oh diantar anak saya mbak. Terus saya tanya, oh anaknya masih sekolah bu? Iya mbak, yang paling besar itu masih SMP gitu katanya. Terus kalau suaminya ibu, suami saya kerja, makanya saya kesini sendiri. Oh jadi gitu. Oh ya sudah bu. Nah di percakapan itu kan sudah akhirnya nama saya dong dipanggil.
pas saya dipanggil itu sudah saya tes aja gitu gimana caranya. Akhirnya alhamdulillahnya itu saya lolos dan bener-bener kayak seneng gitu kan. Karena apa? Karena sebelum saya tes lagi itu saya juga sudah ngobrol sama orang-orang di sekitar saya. Nah, dia itu semua dari ibu-ibu, mas-mas tadi, mbak-mbak tadi atau adik yang tadi yang sekolah itu, dia tuh semua juga semangatnya gimana caranya sih biar lolos, biar nggak pakai cara yang nembak, yang curang kayak gitu loh. Jadi itu kesannya tuh beda, apapun yang dilewati dengan proses itu pasti beda rasanya. Sama kayak gimana ya, kita tinggal nerima jadi aja itu kayak apaan sih, gak ada usahanya gitu loh. Jadi dari mereka semua saya bisa mengambil pelajaran hidup, bahwa hidup itu harus berproses, harus semangat, apapun ujiannya kita harus lalui. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, apa sih yang bisa saya ambil dari tugas ini itu? Tugas ini itu membuat saya itu bisa mencoba untuk berinteraksi kepada orang lain yang sama sekali belum pernah saya kenal. Karena saya itu sebelumnya itu berpikir, lebih baik saya diam. Kalau ada yang tanya ya saya jawab. Saya itu tidak pernah mau untuk memulai pembicaraan karena kan kita nggak tahu kan, kecuali kalau saya tahu ada orang yang kesulitan itu pasti saya tanyai. Ada kayak ada yang bisa saya bantu Bu, ada yang bisa saya bantu Mbak, kayak gitu itu masih bisa saya ngomong. Tapi kalau ngajak omong kayak ibu dari mana, mbaknya dari mana, masnya dari mana, itu saya nggak bisa, itu kurangnya saya. Nah, jadi dari tugas ini itu akan memberikan saya hasil, bukan hasil ya, apa ya, sesuatu hal yang positif lagi untuk kedepannya, supaya saya itu lebih bisa bersosialisasi lagi kepada orang lain, meskipun orang lain itu yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Seperti itu teman-teman. Sekian dari cerita saya yang saya bagikan sekaligus menyelesaikan tugas dari dosen saya. Sampai jumpa semua. Wabarakatuh.